Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan kita punya update mengenai kasus kerusuhan di Sijalak Harupat kemarin, yang mana hari ini manajemen Persib Bandung dan Panpel Persib Bandung juga akan dipanggil ke Jakarta untuk bertemu dengan PT LIB, teman-teman. Nah, ini beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto juga akan kita coba jawab biar tidak salah tanggap gitu ya. Dari kemarin mungkin masih banyak yang bertanya tentang kasus ini, tapi ya nanti kita coba satu persatu bahasnya. Namun kita coba update dulu apa sih sebetulnya yang PT LIB ingin tahu gitu ya dari manajemen dan Panpel Persib. Nah, ini sedikit bocorannya teman-teman. Jadi kemarin manajemen menerima surat elektronik atau email dari PT LIB, yang mana PT LIB akan ikut dalam investigasi mengenai kerusuhan kemarin di Sijalak Harupat. Nah, kenapa PT LIB bukan PSSI? Nah, ini pertanyaan yang pertama, kenapa PSSI tidak ngambil langsung investigasinya, kenapa dilempar ke operator yaitu PT LIB. Nah, ini teman-teman bocoran yang mungkin teman-teman harus tahu. Kalau PSSI yang ngambil langsung investigasinya, bahwa nantinya yang ditakutkan FIFA dan media luar itu menyorot tajam ke sepak bola Indonesia. Apalagi sekarang kita tahu FIFA sudah berkantor di Jakarta, dan ya saya yakin juga pasti setidaknya adalah laporan mungkin ya ke mereka, tapi ya ini masih diredam oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, yang mana ya mudah-mudahan tidak sampai ke pusat gitu ya, ke FIFA pusat, karena ini kan masalah internal, masalah yang harus diketahui dulu akar permasalahannya, sehingga Erick Thohir memerintahkan PT LIB untuk ikut dalam investigasi. Jadi ranahnya tidak terlalu ke blow up sekali oleh FIFA. Kalau PSSI yang ngambil alih investigasinya udah pasti, wah ini kayaknya emang besar banget, gede banget masalahnya, takutnya kayak Kanjuruhan kemarin. Nah, ini yang mana kita tahu sendiri musim ini kan musim terakhir larangan tanpa supporter tamu. Bisa jadi musim depan ditambah lagi atau diperpanjang lagi gitu ya. Mudah-mudahan enggak lah, musim ini terakhir pas 2 musim tanpa kehadiran supporter tamu. Jadi tahun depan atau musim depan kita bisa nyetadion lagi di stadion orang lain gitu ya, atau di stadion tuan rumah, sehingga ya mudah-mudahan tidak melebar kemana-mana. Nah, apa sebetulnya yang akan ditanya oleh PT LIB ke manajemen dan Panpel Persib Bandung? Nah, ini manajemen sudah menyiapkan beberapa data, beberapa juga alat bukti gitu ya. Dari kemarin yang kita bicarakan ada 3 case atau 3 kasus yang akan diangkat dan coba diterangkan kepada PT LIB mengenai kasus intimidasi, kasus pelecehan seksual secara verbal atau seksisme, lalu juga ketiga kasus kerusuhan atau pengeroyokan terhadap steward kemarin pasca laga Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Sijalak Harupat. Nah, ini dari ketiga case ini yang mana ya sudah pihak kepolisian juga sudah menerima bukti dari manajemen Persib Bandung, karena dimintai langsung untuk menyebarkan data yang diduga pelaku pengeroyokannya, sehingga siap-siap teman-teman, katanya lebih dari 10 orang yang sudah datanya dipegang pihak kepolisian sekarang siap dipanggil, katanya ya, siap dipanggil oleh kepolisian, apakah nantinya menjadi saksi atau langsung ditetapkan menjadi tersangka gitu ya. Karena dari 10 orang ini pihak kepolisian sudah ada data, baik itu dari CCTV, dari rekaman video, dan juga dari data pembelian tiket. Nah, ini ya mangga saja lah itu
mah buktinya kita nggak perlu di-share di sini ya, karena itu menjadi barang bukti dari pihak kepolisian dan dari manajemen Persib Bandung. Kalau dari manajemen Persib Bandung sudah memastikan tidak akan bisa lagi membeli tiket pertandingan Persib yang minimal sampai dengan musim ini selesai, teman-teman. Laga kandang tentunya, dan ya memang nggak boleh ya kalau laga kandang Persib Bandung dimanapun itu tidak bisa membeli melalui Persib Apps, kecuali yang melakukan hal-hal yang ilegal lainnya ya, ganti nama dan lain sebagainya. Tapi ini juga ada double untuk si pelaku. Pertama, sudah tidak bisa membeli tiket. Kedua, yang akan diproses hukum oleh kepolisian. Jadi kalau memang sudah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan kemarin, ya mungkin ada harus menginap dulu lah di Hotel Prodil gitu ya, teman-teman. Nah, ini ya yang kita harapkan semuanya, biar menjadi pelajaran juga buat teman-teman bobotoh untuk menyelesaikan satu masalah, tidak menambah masalah lainnya. Nah, ini yang kedua, yang masalah pelecehan ini, Persib Bandung juga sudah mengeluarkan statement bahwa tetap akan melanjutkan proses penyidikan internal, baik kepada ofisial, pemain, lalu pokoknya perangkat dari Persib Bandung semua akan tetap diproses. Jadi masih berlanjut. Masalah intimidasi, pelecehan seksual ini masih terus berlanjut, dan memang masih ditunggu sesuai janji dari manajemen Persib Bandung tanggal 27 September mendatang itu ya minimal atau maksimal sudah keluar gitu ya hasilnya. Dan memang kalau ditanya apakah CCTV si Jalak Harupat berfungsi atau tidak berfungsi, teman-teman, namun itu kan sebagai alat bukti, tidak bisa di-share ke publik gitu. Jadi kalau di-share ke publik takutnya ya bisa disalahgunakan, bisa mungkin persepsinya beda-beda gitu ya. Nah, namun sudah diserahkan kepada pihak berwenang, yaitu pihak kepolisian dan juga pihak dari manajemen selaku internalnya, biar bisa melakukan investigasi. Dan ini juga nanti PT LIB akan masuk katanya di investigasi ini, namun tidak hanya masalah kerusuhannya saja. Jadi kemarin bocornya kalau PT LIB kemarin mengirim surat itu hanya akan untuk fokus kepada masalah kerusuhannya, walaupun memang harus tahu juga akar permasalahannya. Jadi teman-teman, sekali lagi mohon bersabar dulu. Yang kemarin nuntut keadilan baik dari perlakuan beberapa ofisial Persib Bandung yang melakukan intimidasi itu terus diproses oleh manajemen Persib Bandung untuk investigasi internalnya dan akan segera diumumkan. Lalu juga untuk steward yang katanya melakukan pelecehan seksual secara verbal itu juga sudah ditindak, bahkan kemarin katanya sudah tidak memimpin atau sudah tidak bertugas menjadi steward di laga Persib melawan Persija. Jadi ya secepat itu sebetulnya, namun memang tidak diumumkan ke publik. Dan juga steward kemarin yang menurut Persib Bandung itu 21 orang terluka dan 8 steward. Jadi dari 21 orang terluka ini atas kejadian kerusuhan kemarin, 8 steward memang dirawat intensif, namun hanya 1 orang saja yang masih bertahan di rumah sakit gitu ya, dirawat di rumah sakit. Dan semua 21 orang ini semuanya dibiayai oleh Persib Bandung gitu untuk kesembuhannya. Jadi dari 21 orang ini 8 orang steward, kalau detailin 8 orang steward yang terluka, 2 orang dari wartawan. Katanya kalau wartawan ini terkena lemparan flare, bahkan ya ketika pertandingan masih berlangsung itu mendapat lemparan dari flare, kena lemparan flare, dan juga ada lemparan benda lainnya katanya gitu ya. Dan juga sebagian lagi bobotoh, 8 orang bobotoh juga ini 9 orang bobotoh itu juga terkena ya luka-luka. Apakah katanya memang yang memisahkan atau itu bobotoh sendiri yang terjatuh keinjak-injak, atau yang
kena lemparan-lemparan kursi dan juga beberapa orang lainnya lah gitu ya. Jadi memang cukup banyak korbannya, 21 orang, tapi ya ini alhamdulillah hanya luka ringan saja, 1 orang masih intensif. Mudah-mudahan hari ini sudah pulang gitu ya dari rumah sakit, teman-teman. Nah, ini dari apa nantinya yang akan dievaluasi, bahwa steward ini nantinya akan akan dievaluasi internal lagi lah, akan dipilih lagi orang-orangnya dan ditegaskan kembali tugasnya tuh apa, sebagai steward tuh harus ngapain dan harus bertindak apa gitu ya. Jadi biar tidak kejadian lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sekali lagi buat teman-teman ditunggu saja hasilnya apa, dan ini juga menyangkut hal-hal yang lainnya, menyangkut pemain dan juga skuad Persib Bandung sekarang, bagaimana mentalnya juga masih terus dijaga oleh tim pelatih dan juga oleh pihak-pihak dari manajemen, yang mana jangan sampai terpengaruh. Jadi sudah dihimbau bahwa tidak mengeluarkan statement apapun mengenai kejadian kemarin, baik dari pemain, dari pelatih dan seluruh ofisial, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih besar, jadi meredam untuk aksi-aksi tersebut gitu ya. Jadi pemain lebih diarahkan lebih kalem lagi, tidak membuat status apapun mengenai kejadian kemarin, teman-teman. Dan mungkin ya nanti malam kita sudah punya update terbaru mengenai hari ini, yang mana kan manajemen dan Panpel dipanggil oleh PT LIB. Kita akan update bagaimana hasilnya, dan juga ditunggu juga untuk hasil-hasil yang lain, teman-teman. Dan jangan berasumsi sendiri bahwa si A bersalah, si B bersalah. Kita tunggu semuanya hasilnya paling lambat kalau dari manajemen tanggal 27 gitu ya. Dan ya kita doakan saja semuanya baik-baik saja, teman-teman. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.